Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah partikel bermassa 0,3 gram diikat dengan benang tak bermassa, kemudian dimasukkan ke dalam daerah bermedan listrik 500 Newton per Coulomb dan digantungkan, ternyata membentuk sudut ya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini sudut yang terbentuk terhadap sumbu vertikal ya sama dengan 45 derajat. Keadaan ini bisa terjadi bila partikel itu bermuatan sebesar diminta dalam satuan mikrocoulomb. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada medan listrik ya. Kemudian ada interaksi antara partikel bermuatan dengan medan listrik, maka partikel ini menyimpang ya, dia bergerak ke kanan. Tetapi karena ditahan oleh tali, maka partikelnya menjadi diam. Nah, berarti ini dalam kondisi setimbang. Maka logikanya nanti di sini akan bekerja gaya Coulomb ya pada muatan yang arahnya adalah ke kanan. Karena ada interaksi antara partikel dengan medan listrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena partikel ini selain memiliki muatan, dia juga memiliki massa, maka pada partikel juga pasti bekerja gaya berat, ya kan? Gaya berat itu arahnya pasti ke bawah. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Lalu di sini ada tali, maka nanti akan muncul yang namanya gaya tegang tali. Nah, ini sudah lengkap, ya. Selanjutnya karena sistem ini dalam kondisi diam, ya, dia tidak bergerak, maka nanti kita bisa gunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Oke, ini saya beri tanda dulu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kan gaya tegang tali ini kan miring, maka ini harus kita luruskan dulu atau istilahnya kita proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadi yang ke arah sumbu X, maka nanti rumusnya adalah T dikali dengan cos theta. Nah, tetanya ada di sini ya. Kalau ini sudutnya 45 derajat, lalu ini siku-siku, maka di sini juga sudutnya 45 derajat. Ya kan, 45 tambah 45 tambah 90, nah itu sama dengan 180 derajat ya, sudut-sudut pada segitiga siku-siku dan pada segitiga pada umumnya itu kalau kita jumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Berarti yang searah dengan sumbu X, di sini kita punya gaya yaitu T cos 45 derajat. Lalu yang searah dengan sumbu Y, maka rumusnya adalah T dikali dengan sin 45 derajat. Jadi kalau yang dekat dengan sudut, yang nempel dengan sudut, itu kita gunakan cos, ya ini cara untuk mengingat saja. Kemudian yang tidak nempel dengan sudut, ya yang jauh dari sudut, nah kita gunakan sin. Gitu cara mengingatnya ya. Selanjutnya kita kembali ke syarat kesetimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka nanti kita akan punya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 ya. Untuk sigma Fx sama dengan 0 artinya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu saling meniadakan satu sama lain. Berarti karena T cos 45 arahnya ke kiri, kemudian gaya Coulomb arahnya ke kanan, maka logikanya supaya saling meniadakan, gaya yang ke kiri itu harus sama dengan gaya yang ke kanan ya. Maka langsung aja ini kita tulis jadi T cos 45 derajat ini harus sama dengan gaya Coulomb. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0 ya, perhatikan gaya yang searah dengan sumbu Y ya, yang ke atas itu sin 45 derajat, yang ke bawah itu W. Berarti gaya ke atas ini harus sama besar dengan gaya ke bawah. Maka kalau kita tulis jadinya T sin 45 derajat ini harus sama dengan W ya. Lalu untuk gaya Coulomb, kita itu mengenal dua rumus. Yang pertama adalah K-1 Q2 per R kuadrat. Ya, ini sambil kita ingat materinya kembali. Kemudian rumus yang kedua adalah F sama dengan E kali Q. Rumus pertama kita gunakan ketika ada dua buah muatan, kemudian kita akan mencari gaya Coulomb yang terjadi. Itu gunakan rumus yang pertama. Sementara untuk rumus yang kedua kita gunakan ketika yang diketahui di soal itu adalah medan listrik dan muatan. Nah, berarti di sini yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Jadi T cos 45 derajat
Ya, ini kita tulis apa adanya, sama dengan E dikalikan dengan Q. Untuk yang di sini ya sigma Fp sama dengan 0, berarti kita punya T sin 45 derajat sama dengan M kali G. Nah, adik-adik ingat tugas kita di sini adalah menghitung Q. Nah, berarti di sini kan kita punya dua persamaan. Ya, sebut saja ini persamaan pertama, kemudian ini adalah persamaan kedua. Supaya Q ini bisa kita hitung, ya Dek ya, maka enaknya persamaan 1 ini kita bagi saja dengan persamaan 2. Jadi ruas kiri pada persamaan 1 T cos 45 derajat ini kita bagi dengan ruas kiri pada persamaan 2 T sin 45 derajat. Lalu ruas kanannya juga sama ya. Berarti ruas kanan pada persamaan 1 E kali Q kita bagi dengan ruas kanan pada persamaan 2 yaitu M kali G. Nah, kalau sudah seperti ini kan T-nya itu bisa dicoret. Ini hilang, ini hilang. Ya kan? Lalu cos 45 itu kan setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Nah, berarti ini juga hilang ya. Artinya ruas kiri sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan E kali Q dibagi dengan M kali G. Maka tinggal kita kali silang. Sehingga kita akan dapatkan M kali G itu sama dengan E dikalikan dengan Q. Sehingga kalau E-nya kita pindah ke bawah ya, jadinya Q itu sama dengan M kali G dibagi dengan E. Nah, ini kan M-nya sudah ada, G-nya ada ya, G-nya itu konstanta 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk E-nya juga sudah diketahui di soal, maka kita bisa menghitung berapa nilainya Q. Oke, jadi Q itu sama dengan untuk masanya 0,3 gram ya. Kita nyatakan dalam satuan kilogram dulu. Jadi 0,3 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita kalikan dengan percepatan gravitasi bumi itu 10. Lalu kita bagi dengan medan listriknya 500 ya. Berarti ini 5 kali 10 pangkat 2. Kalau 0,3 kali 10 itu kan sama dengan 3. Ya kan? Berarti 3 per 5 dikalikan dengan 10 pangkat berapa? Kalau di sini kita punya 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 2 ya, berarti kan min 3 dikurangi 2 itu sama dengan min 5. Berarti 3 per 5 kali 10 pangkat min 5. Di sini satuannya adalah kulom ya, padahal di sini perintahnya adalah tentukan dalam satuan mikrokulom. Nah, kita tahu bahwa 1 kulom itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrokulom. Berarti kalau kita punya 3 per 5 kali 10 pangkat min 5 kulom, supaya jadi mikrokulom ya tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Jadi 3 per 5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 6 ya sama dengan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 6 itu kan 10 pangkat 1. Berarti 3 kali 10 pangkat 1 per 5 atau 30 per 5. Nah, 30 per 5 itu sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 6 mikrokulom ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Besarnya muatan sama dengan 6 mikrokulom. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.